Awal tahun 2006 adalah kepedihan bagi Bang Haji Rhoma Irama. Mantan istrinya, Veronica Agustina atau lebih dikenal dengan nama Veronica saja, yang selama 1 minggu dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, Minggu pagi, pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Ironisnya, saat meninggal, Veronica tidak didampingi Bang Haji, sebab ia sibuk dengan urusan manggungnya. Rhoma baru datang ke rumah duka di kawasan Gudang Peluru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rhoma datang tidak dengan istrinya Rika Rahim. Rika datang ke rumah duka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tiba rumah duka, Rhoma langsung menuju ke dalam untuk melihat wajah mantan istrinya untuk yang terakhir kali. 1 jam setelah kedatangan Rhoma Irama, jenazah Veronica langsung dimandikan dan disalatkan, sebelum akhirnya dikubur di TPU Karet Bifak. Kesedihan terlihat jelas di wajah anak-anak mendiang Veronica, yaitu Debbie, Vicky dan Romi. Seperti telah mengetahui bahwa sang ibu umurnya tidak panjang lagi, Debbie, Vicky dan Romi memilih merayakan malam tahun baru di rumah sakit. Alhamdulillah, saat ibu meninggal, semua anak-anaknya berada. Jadi kita semua menunggui beliau dari malam tahun baru. Memang papa juga menyuruh kita untuk tidak keluar di malam tahun baru ini, hanya menunggui ibu, ujar Vicky saat ditemui di rumah duka, Asem Baris, Gudang Peluru, Tebet, Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2006. Yang sangat Vicky sayangkan, almarhumah ibunya tidak sempat meninggalkan wasiat apapun. Kondisi ibu hanya bisa menggerakkan jarinya saja. Jadi saat tutup usia, beliau tidak berbicara apa-apa, katanya. Sedangkan Rhoma tidak bisa berbicara banyak saat diwawancarai. Saat jenguk beliau beberapa waktu lalu, beliau masih sakit. Beliau hanya menitipkan pesan ke saya untuk menjaga anak-anak. Dan agar tidak hilang tali silaturahminya, jelas Rhoma. Ketika disinggung, apakah ada kenangan manis semasa hidup bersama, Rhoma mengiyakan. Banyaklah, nggak mungkin saya menceritakan satu persatu, kata Rhoma. Sebelum meninggal dunia, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2005 lalu, almarhumah Veronica pingsan di kamar mandi. Veronica lalu dilarikan ke RS Mitra Keluarga. Saat itu dokter mengatakan, pembuluh darah di kepala Veronica pecah. Veronica lalu dirujuk ke RSPGI Cikini untuk dilakukan operasi pembedahan otak. Namun, sejak dioperasi, kondisi Veronica tidak juga membaik. Dokter sudah memperkirakan bahwa harapan sembuh bagi Veronica sangatlah tipis. Sehingga, Rhoma mengaku telah siap menerima kemungkinan tersebut, begitu juga anak-anaknya. Walau mengaku siap menerima keadaan yang terburuk, tak urung keluarga merasa kehilangan begitu mendengar kabar tersebut. Sebelum meninggal Veronica sempat menitipkan anak-anaknya pada Bang Haji. Kepergiannya sangat menyisakan kesan yang mendalam bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Iringan pelayat pun tak lepas dari doa sambil menghantarkan keperaduannya yang terakhir di TPU Menteng Pulo, Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat jalan Veronica, semoga arwahmu tenang di sisinya. Vicky menyayangkan almarhumah ibunya tidak sempat meninggalkan wasiat apapun. Debbie yang mengaku sangat kehilangan sang ibu. Rhoma Irama, lahir 11 Desember 1946, atau juga dikenali sebagai Rhoma Irama adalah pemusik dan penyanyi dangdut juga pelakon Indonesia. Semasa kemuncak kemasyhuran beliau dalam tahun 1970-an, beliau telah digelar Raja Dangdut dengan kumpulannya Soneta. Orang tua, Kapten Burda Anggawirya, Ibu, Tuti Juwariah. Adapun kakak adik Rhoma Irama, Beni Muharam, Wendy Herman, Hidayat Dayat Irama, Ens Nurjana, Anna Bahven, Heni Nuraini, Dedi Hasanuddin, Dedi Irama, Heri Supriyatna, Heri Irama, Adang, Atik Ruhiyati, Atang, Asiek, Yayang. Band pertama Rhoma Irama dikenali sebagai Tornado, Gaihen juga varian nada Irama, meliputi musik pop dan rock and roll Paul Anka, Andy Williams, dan The Beatles. Orkes Melayu pertama Rhoma Irama dikenali sebagai Indra Prasta. Pada tahun 1968, beliau menyertai kumpulan Orkes Melayu Purnama. Kumpulan ini mempelopori unsur-unsur gaya dangdut dalam musik Orkes Melayu, drum diganti menjadi 2 drum, peranan gitar elektrik diperluas, dan seruling bulu mengadopsi gaya yang mirip musik Bollywood. Dia juga merakam musik pop Indonesia pada masa ini dengan Zainal Combo dan Galaxis, manakala album Ingkar Janji dirakamkan pada tahun 1969 dengan Orkes Melayu Candraleka. Setelah Rhoma memecahkan rekod dengan kumpulan Purnama,
beliau membentuk orkes Melayu Soneta diambil dari perkataan Inggris sonet yang menjadi kumpulan dangdut pertama pada tahun 1970. Sari kata, suara Moslem setelah ditambah pada tahun 1973. Kumpulan ini menampilkan Rhoma Irama dan Elvi Sukaesih sebagai penyanyi, solo, dan duet. Album pertama mereka, Volume 1, Begadang, dikeluarkan pada tahun 1973, menampilkan 4 lagu oleh Rhoma Irama, 3 oleh Elvi, dan 3 duet. Lagu ini memaparkan Rhoma Irama yang memakai celana ketat dan memegang gitar elektrik. Pilihannya menunjukkan pengaruhnya terhadap musiknya dari band-band barat, pengaruh yang juga menemui jalannya ke musiknya. Orkes Melayu pada pendapatnya terlalu lembut, terlalu akustik, terlalu sopan, dan tidak dapat bersaing dengan kuasa dan tenaga musik rock, dan musik itu diperkayakan dengan keyboard, 2 gitar elektrik, bass elektrik, serta suling tradisional dan gendang. Dia telah menyatakan bahwa dia mengambil gaya gitarnya dari Ritchie Blackmore dari Deep Purple. Sebagai tambahan kepada pengaruh barat dan Melayu, komposer Hindi dikreditkan untuk lagu-lagu band. Album Begadang menduduki tangga ke-11 di Senarai, 150 album terhebat di Indonesia sepanjang masa Rolling Stone Indonesia. Selain itu, single Begadang utama mencapai nomor 24 di Senarai, 150 lagu Indonesia terhebat sepanjang zaman. Lagu hits 1973 beliau, Terajana, salah satu lagu dangdut yang paling terkenal sepanjang masa, adalah yang pertama menggunakan lagu dangdut yang baru diciptakan. Orkes Melayu sangat dipengaruhi oleh rekod Bollywood India. Mulai sekarang dangdut dari orkes Melayu yang ditubuhkan dikaitkan dengan Melayu Delhi Sumatera Utara. Setelah Soneta didirikan pada awal tahun 1970-an, Rhoma menukar namanya menjadi Rhoma pada rekod album bertajuk 135 juta dan terus mencatat rekod dan film yang berjaya dalam sepanjang dekade, yang semuanya dibintangi oleh Rhoma bermain ketika mempersembahkan semua hitsnya. Membuat persembahan secara langsung, beliau pakai banyak alat pengangkut batu stadium, termasuk penonton yang besar, sistem suara yang kuat, set kompleks, kembang api, lampu kilat, dan mesin asap. Beliau juga terkenal dengan penggunaan beberapa alat musik yang terkenal termasuk pelbagai model gitar Fender Strat dan Steinberger. Gitar khas ini ditunjukkan di dalam posternya, risalah, film, dan pin-up. Demikian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih.